Terima kasih. Uang itu untuk bulan ini, Bu. Tolong tanda tangan, Bu. Ya. Terima kasih. Bu Anita, kapan ya saya bisa ketemu dengan Ibu Indah? Kalau saja tadi Bapak datangnya lebih cepat, Bapak pasti bertemu dengan Indah. Soalnya Indah baru saja pergi berbelanja ke pasar. Iya, betul. Iya, saya jadi penasaran. Setiap kali saya kesini tidak pernah ketemu dengan Ibu Indah. Lain kali pasti Bapak akan ketemu kok. Jadi tolong sampaikan salam saya pada Ibu Indah. Pasti akan kita sampaikan ya Anita ya. Saya permisi dulu, Bu. Mari. Permisi. Saya permisi dulu ya, Bu. Ya, terima kasih ya Pak ya. Anita, saya mau ambil dompet saya dulu ketinggalan. Maaf, Ibu Indah. Iya, betul. Nama saya Fuad. Saya dari kantornya Pak Jimmy. Selama ini saya selalu selisipan dan tidak sempat ketemu dengan Ibu. Tapi sekarang kita akhirnya ketemu. Selama ini Ibu Indah baik-baik aja? Baik. Tidak kurang apapun? Indah baik-baik saja kok. Ya kan Indah ya? Iya, betul. Selama ini Anita dan Tante Rita selalu mengurus saya dengan baik kok. Saya sebenarnya masih ingin banyak bicara dengan Ibu. Tapi waktu saya tidak ada dan saya masih banyak urusan. Seandainya Ibu butuh apa-apa, Ibu bisa hubungi saya. Saya akan selalu siap. Ya, terima kasih. Permisi. Biar saya saja megang kartunya ya. Nanti kalau kamu pegang malah jadi hilang. Saya mau ambil dompet dulu ya. Aduh Anita, untung aman. Tadi Tante udah takut ketahuan. Tante Retno, saya Bobby. Bobby. Tante, saya pinggir mobil dulu ya. Kita bicara di sana. Ya. Tante, kenapa Tante jadi begini? Om Kadir mana? Mas Kadir sudah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini semua hukuman Tuhan. Tuhan telah menghukum Tante karena Tante dulu berbuat jahat terhadap Indah dan anaknya Dandi. Tuhan telah memanggil suami Tante. Kalau Ratih, mertuanya bilang sudah meninggal, tapi kuburannya nggak ada. Tante nggak yakin Ratih meninggal karena mertuanya jahat sekali. Sekarang Tante sebatang kara. Tante nggak punya siapa-siapa di dunia ini, Nak Bobby. Tante, saya mau nanya. Sebetulnya Tante tahu gak Indah masih hidup atau tidak? Indah masih hidup, Nak Bobby. Justru saya nanya. Sebab baru saja saya melihat Indah. Begitu saya ingin panggil, dia sudah keburu pergi. Tante nggak tahu. Tante nggak tahu di mana Indah sekarang. Kalau
Apa yang dikatakan Nak Bobby, Indah masih hidup. Syukur, alhamdulillah. Tante ingin ketemu. Tante ingin bersujud. Tante ingin minta maaf atas kesalahan Tante dulu, Nak Bobby. Tante, saya ingin sekali membantu Tante. Asal Tante mau membantu saya untuk mencarikan Indah. Ya, saya mau. Ini kartu nama saya, ya. Dan ini ambil untuk Tante, ya. Pegang Tante, pegang, ya. Tapi tolong Tante ya, kalau ketemu Indah, tolong kasih tahu saya. Hubungi di kartu ini, ya. Hati-hati Tante. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo sayang. Win, gimana kerjaan di kantor? Ya, kerjaannya biasa-biasa aja. Saya tadi di kantor jadi ingat rencana kita mau check up kamu ke dokter. Kapan rencana kita mau ke sana? Saya udah pergi check up kok, Win. Kamu udah check up? Kamu nggak kasih tahu sama saya, sayang? Saya kan bisa temenin kamu. Terus dokter bilang apa sama kamu? Dokter bilang saya baik-baik aja. Cuman perlu istirahat beberapa hari lagi. Setelah itu saya boleh kembali kerja. Udah, cuma itu aja. Dokter nggak kasih tahu yang lain? Atau mungkin ada sesuatu yang dokter bilang sama kamu terus kamu nggak mau bilang ke saya? Win, dokter bilang Bentar sayang, saya terima telepon dulu. Halo? Halo, Erwin ya? Ini Mary. Kamu bisa kembali secepatnya nggak? Asri dari tadi nangis, dia ngotot mau aborsi. Gimana? Si Asri, dia ngotot mau aborsi. Sedangkan keadaannya dia tuh sangat lemah banget. Dokter bilang kalau dia ngotot aborsi, dia bakal meninggal. Win, aduh tolong saya Win, saya nggak tahu gimana lagi. Hanya kamu yang bisa nenangin Asri. Semua orang udah nenangin Asri, tapi tidak mau didengar sama Asri. Dia mau dengar dari mulut kamu sendiri, Win. Kamu cepet datang ya, Win ya. Oke. Saya segera ke sana secepatnya, ya. kenapa sih, Win? Kok kamu panik sekali? Iya sayang, salah satu teman dekat saya di SMA mengalami kecelakaan. Dia sekarang lagi di rumah sakit dan kondisi dia sangat memprihatinkan. Ya ampun, saya ikut ya ke rumah sakit. Jangan sayang, jangan. Mendingan sekarang kamu di rumah aja. Kenapa sih, Win? Teman kamu kan teman saya juga. Sayang, bukannya saya mau ngelarang kamu ikut. Cuman saya belum tahu kondisi teman saya itu sekarang gimana. Kalau sampai kondisinya benar-benar sangat memprihatinkan, sangat parah kan, saya juga nggak mau kamu merasa tertekan. Mendingan kamu di rumah aja ya. Ya udah, kamu hati-hati ya. Saya pergi dulu ya. Win, kamu bawa kunci rumah kan? Ya, saya bawa.
Saya dengar kamu mau aborsi. Kenapa kamu mau lakukan itu? Apa kamu nggak tahu kalau kamu melakukan aborsi itu sama saja dengan kamu membunuh anak kamu yang tidak berdosa? Win, kemarin saya mimpi buruk. Saya mimpi anak saya telah lahir. Tapi ini dikucilkan oleh orang-orang sekitar dia. Hanya karena dia anak haram, Win. Saya nggak mau, Win, mimpi saya itu menjadi kenyataan. Tapi di lain pihak saya tahu saya tidak bisa memaksa kamu untuk menikahi saya. Karena sekarang kamu sudah punya Indah. Jadi, setelah saya pikir dengan baik-baik, saya memutuskan untuk mengaborsi kandungan saya. Biarlah anak saya mati dengan tenang, daripada dia harus hidup dengan mimpi buruknya. Iya. Tapi aborsi itu bukan jalan yang terbaik buat kamu. Kamu sadar nggak kalau kamu aborsi itu sama saja dengan membahayakan nyawa kamu sendiri? Biarlah, Win. Mungkin justru itu lebih baik. Kalau saya mati, saya masih bisa kok ketemu sama anak saya di surga. Biar aja kita mati bersama-sama. Daripada kita harus hidup, tapi kita harus menanggung makhluk kita. Apa kamu nggak punya jalan lain selain aborsi? Kenapa kamu diam? Sebetulnya kamu tuh bisa menikah dengan saya, Win. Tapi kalau kita menikah, bagaimana dengan Indah? Kamu pernah bilang sama saya bahwa kamu tidak akan pernah meninggalkan Indah, ya kan? Jadi kamu mau bilang kalau saya ceraikan Indah dan menikah dengan kamu nggak akan aborsi? Iya, Win. Saya mohon beri saya waktu untuk memikirkannya. Baik. Tapi jangan terlalu lama, Win. Karena kalau sampai saya mendapatkan mimpi buruk itu sekali lagi, saya akan memutuskan untuk mengambil tindakan aborsi. Mita. Papa kok sendirian? Mama mana? Mama sejak pulang dia selalu mengurung diri di kamar dan nggak mau keluar. Ayo makan. Enggak, Pak. Tadi Mita udah makan di kampus. Mita, Papa minta maaf karena terpaksa kamu harus menyaksikan pertengkaran Papa dengan Mama. Dan Papa juga minta maaf karena dari dulu Papa nggak jujur sama kamu. Tidak mengatakan kalau kamu sebenarnya bukan anak Papa. Tapi di hati Papa, kamu Papa anggap sebagai anak Papa untuk selamanya. Udahlah, Pa. Papa nggak perlu minta maaf sama Mita. Soalnya selama ini kan Papa merawat Mita tuh kayak Mita tuh anaknya Papa.
Dan pokoknya sampai mati pun Mita akan tetap menganggap papa tuh papanya Mita. Terima kasih, sayang. Mita. Iya, Ma. Kesini, Nak. Iya, sebentar. Iya, Ma. Kemari, Mita. Ma, seumur umur Mita nggak pernah ngeliat deh, Ma, papa yang makan terus mukanya sedih kayak gitu, Ma. Mama mau sampai kapan sih kayak gituin papa? Nggak kasihan liat papa. Sampai papa kamu mau melaporkan Suryo ke polisi. Selama dia belum mau melaporkan Suryo, biarkan dia sendirian dan kesepian. Mita, Mama sudah temukan rumah kontrakan baru di Dado Dalam. Jadi Mama harap kamu segera ngepak barang-barang kamu, biar sewaktu-waktu kita bisa pergi dari rumah ini. Rumah baru, Ma? Ngapain, Ma, kita pindah-pindah segala? Ini kan rumah kita. Mita, ini untuk jaga-jaga, Mita. Siapa tahu papa kamu tidak mau melaporkan papinya ke polisi dan terus membawanya lagi ke rumah ini. Mama tidak akan tinggal diam, Mita. Tidak mau. Ya, tapi, Ma... Sudahlah, Mita. Pokoknya Mama mau kamu ikutin apa kata Mama. Mama tidak mau satu atap dengan pembunuh papa Mama. Kamu ngerti kan? Sekarang saatnya untuk papa kamu mengambil keputusan siapa yang dia bela. Kita atau papinya. Ya Allah, bimbinglah hamba di saat ini, ya Allah. Di saat keluarga hamba mengalami keretakan, ya Allah. Lindungilah hamba, ya Allah. Semoga hamba bisa mengatasi segala persoalan keluarga hamba. Ya Allah, lindungilah Indah, ya Allah, dan anak hamba Dandi. Karena bagaimanapun juga, dia merupakan bagian dari diri hamba. Kabulkanlah, ya Allah. Hanya kepadamu hamba bermohon. Kabulkanlah, ya Allah. Kabulkanlah. Kalau saya mati, saya masih bisa kok ketemu sama anak saya di surga. Biar aja kita mati bersama-sama. Daripada kita harus hidup, tapi kita harus menanggung makhluk kita. Mit, tunggu bentar dong. Saya kan mau jelasin soal kemarin.
sorry ya. Di antara kita berdua tuh udah gak ada papanya lagi. Jadi saya nggak perlu penjelasan kamu soal kemarin. Kamu nih kenapa sih kok jadi gini? Kamu nggak mau tahu kenapa selama ini saya deket sama Poppy? Kamu nggak dengar tadi saya ngomong apa? Tadi baru saja saya bilang, di antara kamu dan saya, itu udah nggak ada apa-apanya lagi, Denny. Jadi saya nggak mau tahu soal penjelasan kemarin, ataupun saya nggak mau tahu tentang kamu, ngerti? Jadi saya minta sama kamu, mulai sekarang jangan pernah berani-berani lagi untuk sentuh saya ataupun ganggu saya. Karena kalau kamu masih nekat untuk bikin itu, saya akan laporin kamu ke polisi, kamu ngerti? Itu bukan peringatan doang, Den. Itu udah ancaman. Kamu ingat itu ya? Indah, saya memerlukan tanda tangan kamu di sini. Untuk apa ini, Anita? Saya ingin memasukkan seluruh anggota keluarga saya di asuransi kesehatan. Jadi nanti kalau salah satu di antara kita ada yang sakit, kita jadi gampang mengurusnya. Dan Indah, kamu kan adalah anggota keluarga saya juga. Jadi saya memerlukan tanda tangan kamu di situ. Anita, kalau asuransi ini untuk mencakup seluruh keluarga, bagaimana dengan Indah dan Dandi? Mereka kan sedang di luar negeri, Indah. Tapi nanti kalau mereka pulang, mereka pasti akan saya masukkan di asuransi kesehatan juga. Tapi kapan mereka pulang, Anita? Sudah lama sekali saya tidak mendengar kabar dari mereka. Kamu bisa nggak suruh mereka telepon saya? Saya ingin sekali bicara dengan mereka. Itu masalah gampang, Indah. Tapi saya rasa mereka sekarang sedang kuliah. Jadi nanti sore saya akan telepon mereka. Tapi yang paling penting, kamu harus tanda tangan sekarang. Maaf, Anita. Sebelum saya mendengar suara mereka, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Tolong kamu usahakan untuk hubungi mereka. Saya mau sholat dulu. Dasar sial. Bagaimana Anita kalau sampai si Indah brengsek itu tidak mau tanda tangan? Bagaimana kita bisa memasukkan tanda tangannya dia untuk mendapatkan uang asuransi? Kamu sih pakai alasan asuransi kesehatan keluarga segala. Coba kamu pakai alasan lain. Sekarang bagaimanapun juga, mau tidak mau kita harus memakai cara lain, Tante. Kita harus mencari obat yang bisa membuat Indah kehilangan kesadaran. Tetapi dia masih bisa tetap menandatangani polis asuransi itu. Tenang Anita, serahkan semuanya pada Tante. Karena nanti sore Tante akan ke tempat teman Tante yang mempunyai kenalan orang pintar. Pokoknya bagaimana caranya si Indah brengsek itu harus tanda tangan. Ya.
Gimana kalau nanti siang kita nonton film di bioskop? Enggak deh Pop, makasih. Gue janji sama Kak Indah pulang cepet. Iya, lo pernah bilang sama gue soal bokap lo yang dirawat di luar negeri, ya kan? Itu alamatnya di mana sih, lo tahu nggak? Wah, kalau itu gue nggak tahu. Gue mesti tanya dulu sama nyokap gue. Gue penasaran deh, kenapa sih lo nanya tentang bokap gue terus? Lo mau tahu kenapa? Pop, bokap lo tuh bokap gue juga, Pop. Maksud lo? Enggak. Sorry, maksud gue selama ini kan gue nggak pernah ngerasain gimana rasanya punya bokap. Jadi ya gue ngerasa bokap lo tuh bokap gue juga. Oh, gitu. Sorry ya Pop ya, gue jadi kaget. Nggak apa-apa kok, gue juga seneng. Nah, gini aja. Kalau gue udah tanya sama nyokap gue pasti kasih tahu sama lo ya. Ya udah. Makasih ya Pop ya, gue jalan dulu. Oke. Lo berdua denger nggak tadi? Dan itu udah nganggep bokap gue kayak bokapnya sendiri. Itu berarti secara nggak langsung dia udah mastiin kalau dia udah pengen married sama gue. Wah, gue ucapin selamat ya buat lo. Ternyata hasil kerja keras lo selama ini berbuah juga, Pop. Iya, Pop. Apalagi gue perhatiin si Mita tuh udah nggak nganggep si Denny eksis. Setiap kali Mita deket sama si Denny, dia tuh langsung lengos atau ngindar. Berarti jalan buat lu ngedapetin si Denny udah terbuka lebar. Coba Bunda ada di sini. Popi pengen banget berbagi rasa bahagia ini sama Bunda. Benar, Pak. Kondisi Pak Suryo memang sudah membaik. Tapi saya sarankan beliau tetap masih harus istirahat. Dan sebaiknya beliau dijaga oleh seseorang yang bisa mengawasi dan merawatnya setiap hari. Agar beliau cepat sembuh. Ya, Dok. Saya permisi dulu. Baik. Terima kasih, Dok. Sama-sama. Tentu saja, Anita. Karena Tante sudah tanya yang sejelas-jelasnya pada teman Tante, dan dia bilang, belum ada waktu yang 5 menit obat ini akan bereaksi. Dan si Indah akan seperti orang yang terhipnotis. Setelah itu, kita bisa suruh si Indah melakukan apa saja. Tante sudah tanya untuk membuat si Indah menurut dan patuh pada kita. Dia harus minum 1 teguk atau dia harus menghabiskan 1 cangkir teh ini, Tante. Aduh, Anita, Tante lupa tanya. Tapi bagaimana kalau kita lihat si Indah seberapa banyak dia meminumnya dan kita lihat reaksinya? Kalau kurang, kita tambah lagi dosisnya malam ini atau besok. Bagaimana? Jangan, Tante. Saya takutnya nanti malam atau besok pagi si Poppy ada di rumah. Pokoknya siang ini juga kita sudah harus bisa mendapatkan tanda tangan si Indah itu. Dan besok pagi dia kita harus buang di hutan. Seperti yang pernah kita lakukan pada si Jimmy dulu. Pintar kamu, Anita. Ayo,
rasa. Ya Tuhan, jadi selama ini Anita hanya pura-pura baik sama saya. Kalau saya terus tinggal di rumah ini, pasti saya akan celaka. Saya harus pergi dari sini. Tapi siapa yang bisa menolong saya? Pak Fuad dari kantor Jimmy. Jangan sampai ketukar punya si Indah terus dulu. Tenang Anita, ini punyanya si Indah. Coba kamu panggil si Indahnya. Indah? Indah? Indah sini sebentar Indah. Kita minum teh sama-sama. Anita, mungkin si Indah nggak dengar. Coba kamu ke kamarnya deh. Indah? Indah? Keluar yuk, kita minum teh sama-sama. Indah? 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 Ada apa, Anita? Ada apa, Anita? Indah, nggak ada di kamarnya, Tante. Dia kemana ya, Anita? Tadi dia pasti mendengar percakapan kita. Dan sekarang dia kabur. Kita harus segera kejar, Tante. Dia pasti belum jauh. Ayo, Anita. Sekarang kita cari dia. Ayo. Tuh kan, Tante. Indah pasti kabur, Tante. Soalnya pintu depan kebuka. Pintu sini juga kebuka. Tenang. Tenang, Anita. Setahu Tante si Indah nggak punya keluarga di sini. Nanti juga pasti dia kembali, ya? Nggak mungkin dia kembali, Tante. Orang lemarinya tuh kosong, semua pakaiannya dibawa. Jadi lemarinya si Indah kosong. Pakaiannya semua nggak ada. Aduh, Anita. Ini gawat buat kita, Anita. Aduh, kita harus cari si Indah. Ayo. Mana lagi si Indah? Pasti tadi begitu dia keluar, dia langsung naik bajai. Kalau nggak mungkin dia ngilang seperti ini. Gimana dia bisa naik bajai? Uang dari mana dia? Biasanya kalau setiap kali belanja, sisa uangnya saya selalu kasih sama dia. Kenapa kamu kasih? Maksud saya, biar di mata dia tuh kita baik, Tante. Biar dia juga nggak curiga sama kita. Nyesal saya. Kota begini tidak mungkin saya kasih dia uang. Tapi gimana kalau sampai si Indah lapor ke polisi? Gimana, Anita? Bisa-bisa kita masuk penjara. Tidak mungkin si Indah itu semudah itu bisa mencelakakan kita. Soalnya dia itu kan pernah masuk rumah sakit jiwa. Dan dia tidak mempunyai identitas sama sekali, seperti KTP dan yang lainnya. Kalaupun dia pergi kantor polisi, tidak mungkin ada satupun polisi yang mempercayai apa kata-kata dia. Tapi bagaimana dengan Poppy? Poppy? Kenapa Poppy? Indah bisa aja melapor ke 1000 pos polisi. Tapi tidak ada satupun polisi yang akan mempercayainya. Tapi kalau sampai si Indah bilang hal ini kepada Poppy dan Poppy langsung mengadukan kita kepada polisi, gimana, Anita? Nggak mungkin, Tante. Indah itu kan tidak tahu Poppy bekerja sama dengan kita atau tidak. Saya rasa tidak mungkin Indah mencari Poppy. Tidak mungkin, Tante. Tapi kita nggak bisa tinggal diam. Kita harus bertindak secepatnya. Iya, Anita ya? Itu jelas, Tante. Sekarang kita pulang dan kita cari orang yang bisa mencari Indah. Ya, yuk. Ibu Indah. Vina,
Kalau udah telepon dan tamu yang mau ketemu, bilang saya sedang sibuk dan nggak bisa diganggu. Baik, Pak. Silakan Bunda. Gimana Bu? Pak Fuad, Bapak harus tolong saya, Pak. Saya dalam kesulitan. Saya nggak tahu lagi harus kemana selain kesini, Pak. Maksud Ibu? Saya baru lari dari rumah Anita, Pak. Ternyata Anita dan Tante Rita itu jahat sekali. Mereka mau guna-gunain saya supaya saya mau menyerahkan uang asuransi saya pada mereka, Pak. Yang benar, Bu. Iya, Pak. Bukan hanya itu saja, Pak. Malahan saya dengar mereka juga telah membius Jimmy, Pak. Mereka buang Jimmy ke tengah hutan. Ya ampun. Berarti selama ini saya juga dibohongi. Ibu Anita selalu bilang kalau Pak Jimmy dirawat di luar negeri. Iya, terus gimana, Pak? Tenang, Bu Indah. Pokoknya saya tidak akan tinggal diam. Sekarang juga saya lapor polisi. Pak, tolong Bapak jangan lakukan itu, Pak. Ini harus, Bu. Kalau memang benar ucapan Ibu, berarti ini tindakan penipuan. Saya tahu sekali sikapnya Anita, Pak. Anita itu kalau sudah nekat tidak tanggung-tanggung, Pak. Kalau kita tidak hati-hati, dia akan mencari Jimmy dan dia akan membunuhnya. Tapi saya pikir kita harus lapor polisi, Bu. Saya mohon sekali lagi, Pak. Jangan, Pak. Bapak kan tahu Anita itu sambil lalu. Saya tahu Anita itu sangat licik dan sadis pada orang-orang yang saya sayangi, Pak. Jadi, menurut saya kita jangan bertindak dulu sebelum kita menemukan Jimmy, Pak. Baik. Kalau memang itu yang Ibu inginkan. Tapi sampai kita tahu soal Pak Jimmy, Ibu sebaiknya sembunyi di rumah saya. Ibu Anita tidak akan menyangka kalau Ibu tinggal di rumah saya. Terima kasih, Pak. Kenapa sedih, Ma? Mama? Kenapa sih? Mama nggak tahu bagaimana cara mengatakannya, sayang. Mama baru dapat kabar dari Jerman. Papa kamu meninggal, sayang. Ada banyak kata dalam jiwa yang berkita, menyatu
berdua dalam cinta. Berbuat sanjung saat kau ucap janji, sanjung diri ini saat kau ucap cinta. Lakukan sanjung jalani hidup.